Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Oke teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas passive voice pada future tense. Nah, penggunaan passive voice pada future tense. Jadi yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu yaitu tentang future tense ini. Nah, apa itu yang disebut dengan future tense? Future tense itu adalah tenses untuk membuat kalimat yang akan terjadi. Misalnya besok saya akan pergi mancing, atau misalnya besok saya akan ke Jogja jalan-jalan, atau misalnya lagi juga boleh misalnya besok saya akan pergi ke rumah paman saya. Nah, itu adalah penggunaan dari future tense. Penerapan future tense di dalam kalimat bahasa Inggris ini menyatakan tujuan yang akan terjadi. Nah, sebelumnya jika teman-teman belum mempelajari tentang penggunaan future tense ini, silakan teman pelajari terlebih dahulu pada video saya yang telah saya cantumkan pada channel saya. Ciao. Namun jika belum, maka teman-teman akan sedikit kesulitan dalam memahami perubahan passive voice-nya nanti, ditakutkan. Tapi kalau teman-teman sudah memahami tentang penggunaan future tense ini, penggunaan will dan penggunaan be going to, maka untuk merubahnya menjadi kalimat pasif teman-teman akan lebih mudah dan gampang. Paham kan? Paham lah. Nah, baik. Oke. Nah, pada penggunaan future tense ini kita contohkan satu-satu. Ini ada pola bentuk positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Nah, passive voice juga demikian, ada yang bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, perubahan dari kalimat aktif menjadi pasif itu adalah perubahan kata kerja. Dimana kalau kalimat aktif, kata kerjanya melakukan proses seperti contohnya memasak, maka kalau kita rubah menjadi kalimat pasif menjadi dimasak, ada imbuhan dimasak. Nah, ini adalah pasif dan ini adalah aktif. Contohnya lagi membuat, maka kalau dirubah menjadi kalimat pasif menjadi dibuat atau terbuat. Nah, untuk imbuhan di dan ter itu adalah pola kalimat pasif. Nah, untuk pola kalimat aktifnya adalah imbuhan me sama imbuhan ber, seperti bermain. Nah, berarti kalau pasifnya menjadi dimainkan atau termain. Ada nggak termain? Aduh, nggak tahu saya. Nah, ayo kita lanjut pada penggunaan kalimat aktifnya. Misalnya, contoh pada pola positif, Mary will help the boy. Mary will help the boy. Nah, untuk penggunaan future ini menggunakan yang namanya will. Di sini menggunakan yang namanya will, auxiliary will atau modal ini. Artinya Mary akan menolong anak laki-laki. Mary akan menolong anak laki-laki. Berarti kalau dirubah menjadi kalimat pasif, anak laki-laki akan ditolong oleh Mary, Pahami sampai di sana dulu? Udah paham? Kalau udah paham, ayo kita simak yang satu ini. Nah, Mary ini adalah subjek, will ini adalah auxiliary dari penggunaan future tense. Makanya teman-teman pelajari terlebih dahulu future tense ini apa, baru bisa kita masuk ke pasifnya nanti. Nah, kemudian ditambah verb bentuk pertama lalu objek. Nah, itu rumusnya yang di atas itu yang sudah saya cantumkan itu. Dia ada penggunaannya yang namanya will, auxiliaries-nya itu will. Nah, paham kan? Berarti artinya Mary akan menolong anak laki-laki, pasifnya anak laki-laki akan ditolong oleh Mary. Perubahan dari Mary ini adalah subjek, kalau dirubah menjadi kalimat maka menjadi objek.
Sementara objek yang terdapat pada kalimat aktif maka akan dirubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Nah, kata kerja yang biasanya menggunakan kata kerja verb pertama di dalam kalimat future ini maka dirubah menjadi bentuk verb bentuk ketiga. Verb bentuk ketiga itu udah tahu kan teman-teman. Misalnya helped, ini verb bentuk pertama, verb bentuk kedua, verb bentuk ketiga. Misalnya verb pertamanya adalah help, verb keduanya menjadi helped, verb ketiganya juga berubah menjadi helped. Nah, ini disebut regular verb. Penambahnya ed, regular verb. Istilahnya kata-kata formalnya ini yang gampang-gampangnya. Kalau misalnya verbnya yang irregular, misalnya verb 1, verb 2, verb 3. Misalnya go, jadi bentuk keduanya when, bentuk ketiganya adalah gone. Maka perubahannya ini karena tidak beraturan perubahannya antara verb 1, verb 2 dan verb 3 disebut dengan irregular verb. Nah, ini regular verb. Nah, karena perubahannya cuma ditambahkan ed. Pahami ya teman-teman semua sampai di sana dulu. Nah, ya kalau misalnya perubahannya Mary akan menolong anak laki-laki, maka menjadi pasif anak laki-laki akan ditolong oleh Mary. Jadi untuk rumusnya sendiri subjek ditambah will ditambah be, ada to be di sini, be. Nah, jadi seperti itu penambahannya, penggunaan be. Berarti subjek ditambah will ditambah to be ditambah verb bentuk ketiga dan ditambah objek. The boy will be helped by Mary. Paham ya teman-teman? Nah, yuk kita lanjut ke penggunaan yang bentuk negatifnya. Jadi bentuk negatifnya, kalau misal bentuk positifnya Mary akan menolong anak laki-laki, bentuk negatifnya menjadi Mary tidak akan menolong anak laki-laki. Mary tidak akan menolong anak laki-laki. Nah, won't ini adalah singkatan dari will not. Will ditambah not jadi won't. Mary won't help the boy. Nah, untuk perubahannya menjadi pasif, kata menolongnya dirubah menjadi kata ditolong. Mary tidak akan menolong anak laki-laki, berarti anak laki-laki tidak akan ditolong oleh Mary. Berarti ada subjeknya di sini. Objek yang di sini menjadi subjek. Subjek dan perubahan will not-nya itu bisa disingkat dengan won't, will not. Terus ditambah dengan yang namanya be, to be, dan ditambah dengan verb bentuk ketiga, terus ditambah dengan by dan Mary. Sama polanya kayak yang di atas, cuman ditambah dengan not aja. Not aja, berarti the boy will not be helped by Mary. Paham? Nah, untuk pola interrogatifnya sendiri berarti will-nya diletakkan di awal pada kalimat aktif. Will ditambah subjek ditambah verb bentuk pertama lalu ditambah objek. Jadi will Mary help the boy? Akankah Mary menolong anak laki-laki itu? Berarti kalau perubahan menjadi bentuk pasif menjadi akankah anak laki-laki itu ditolong oleh Mary? Will the boy be helped by Mary? Berarti ada penggunaan will-nya di sini, subjek terus ditambah be di sini, terus verb bentuk ketiga lalu ditambah by dan ditambah objek. Nah, itu rumusnya. Nah, ini perubahannya dari aktif, will-nya terlebih dahulu, subjek, verb bentuk pertama lalu objek. Sementara untuk kalimat pasifnya will-nya diletakkan di depan, subjek to be, verb bentuk ketiga, verbnya tidak sama. Verbnya di sini bentuk pertama dan di sini adalah bentuk ketiga. Terus ditambah dengan by lalu objek. Nah, pahami sampai di sini ya teman-teman. Nah, untuk perubahan dari aktif dan pasif. Nah, selanjutnya penggunaan be going to. Be going to ini
adalah penggunaan future tense juga, cuman untuk menjelaskan kejadian yang akan terjadi, namun keakurasiannya itu lebih tinggi daripada ini. Ini 80% ke atas. 80% ke atas. Nah, misalnya Johnny akan mengambil buku itu. Berarti Johnny itu sudah tangannya itu sudah hampir sampai ke dekat bukunya. Nah, maka kita menggunakan yang namanya be going to. Contohnya bentuk yang positifnya, Johnny di sini adalah subjek. Ini to be, be-nya, terus going to-nya. Terus verb bentuk pertama dan objek. Johnny is going to take the book. Berarti artinya adalah Johnny akan mengambil buku itu. Nah, kalau untuk perubahannya sendiri menjadi kalimat pasif, berarti buku itu akan diambil oleh Johnny. Yang kata mengambil berubah menjadi imbuhan diambil. Berarti objek di sini menjadi subjek pada kalimat pasif. Menjadi subjek. Nah, di sini adalah objek. Terus ditambah be going to dan ditambah be lagi. Nah, ini to be. Ini be ditambah be, kata be di sini. Paham? Terus verb bentuk ketiga dan by terus objek. Berarti subjek ditambah to be ditambah going to ditambah be. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah penambahan be dan verb ketiga dan by. Ya, berarti subjek berubah menjadi subjek yang ada di sini berubah menjadi objek. Nah, jadi begitu. Nah, kita lanjutkan ke bentuk penggunaan negatif pada future tense dan perubahannya menjadi kalimat pasif. Johnny isn't going to take the book. Nah, Johnny isn't going to take the book ini artinya adalah Johnny tidak akan mengambil buku itu. Nah, untuk perubahannya sendiri menjadi kalimat pasif, kita cukup menambahkan not-nya juga setelah to be, sama seperti halnya dengan penggunaan be going to ini. Is ini ditambahkan dengan not disingkat dengan isn't. Nah, untuk penggunaan pasif sendiri sama. Sementara rumusnya tetap menggunakan yang bentuk seperti ini, cuman tinggal menambahkan not-nya saja. Berarti Johnny isn't going to take the book artinya Johnny tidak akan mengambil buku itu, berubah menjadi buku itu tidak akan diambil oleh Johnny. The book isn't going to be taken by Johnny. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan teman semua bisa mengerti akan penjelasan saya. Nah, lanjut kita kepada penggunaan interrogatif. Interrogatif ini berarti kalimat tanyanya di penggunaan be going to pada future tense. Is Johnny going to take the book? Apakah Johnny akan mengambil buku itu? Nah, penggunaan is-nya atau to be-nya diletakkan di awal sebelum subjek. Nah, seperti ini. Sebelum subjek ini adalah to be subjek, terus going to-nya di sini going to, terus verb bentuk pertama dan objek. Nah, untuk perubahannya sendiri menjadi kalimat pasif berarti to be juga di sini di awalnya, terus subjek going to. Cuman di sini kita tambahkan dengan yang namanya be sama verb bentuk ketiga, terus ditambah dengan by, terus objek. Nah, inilah perbedaan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada tenses future. Nah, apakah Johnny akan mengambil buku itu? Dalam kalimat pasifnya, apakah buku itu akan diambil oleh Johnny? Nah, gimana teman-teman semua? Mudah-mudahan teman semua bisa mengerti terhadap penjelasan yang sudah saya berikan kepada teman-teman semua. Dan jika teman-teman masih memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan saja di kolom komentar. Nah, itulah penggunaan perubahan kalimat aktif dari future tense menjadi kalimat pasif. Nah, ini adalah penggunaan will dan ini penggunaan be going to-nya. Nah, jangan lupa di subscribe dan silakan like dan share video ini jika teman-teman suka. Nah, terima kasih banyak. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Ciao.